adalah akar permasalahan Palestina dan solusinya. Kita melihat yang sebenarnya kita umat Islam ini memang sudah dari awal, kita dari kecil memang pemikiran kita itu sudah otak kita sudah dicuci. Untuk apa? Supaya kita jangan cinta kepada Islam itu. Di dalam kurikulum pendidikan juga demikian. Saya ingat ketika saya masih sekolah di SD, di SMP, itu ada namanya pelajaran pendidikan moral Pancasila. Di sana itu dijelaskan dengan sangat tegas bahwa kita tidak boleh mengakui hanya agama kita saja yang benar. Semua agama itu adalah benar, semua agama itu adalah baik. Yang penting umatnya itu dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini saya rasa salah satu cara untuk menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Padahal dalam Islam itu sudah dijelaskan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Dengan demikian membuat ya tentu kecintaan di masa kita masih di SD, di masa kita masih sekolah di SMP, ketika itu iman kita masih labil, kita belum punya pegangan. Dan bahkan saya ingat ketika guru saya menjelaskan, di masa itu terjadi perang antara Irak dengan Iran. Ini guru menjelaskan, dibikinkannya satu kotak segi 4, diberikan garis di tengah-tengah. Berarti terdiri dari 2 kotak. Guru saya menjelaskan bagaimana kita mau cinta kepada Islam. Sementara kotak yang satu dia tulis di sana Irak, kotak yang satu dia tulis di sana Iran. Ini saja kata. Balik-balik India. Artinya Irak dan Iran itu negara tetangga tapi dia berperang. Nah, begitulah salah satu cara untuk mencuci otak kita ini agar kita tidak cinta kepada Islam. Maka akibat dari yang seperti itu ya, sampai sekarang ya, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Ya kita pelajari Islam itu, kita ingat kembali mana yang dijelaskan oleh guru kita di masa lalu yang tidak benar kita tinggalkan. Kita ambil yang benarnya saja. Maka ya tentu tidak semua kita yang berbuat seperti itu. Maka akibat dari seperti itu, otak kita dari dulu sudah dicuci, akhirnya kecintaan kita terhadap Islam itu sudah berkurang, sudah kita sudah menjauh dari Al-Quran. Sehingga apabila kita menyampaikan untuk memperbaiki keadaan Indonesia yang sudah seperti sekarang ini, satu-satunya solusi adalah ditegakkan syariat Islam di Indonesia. Maka ketika kita di atas mimbar, Pak, kita berkata demikian, maka orang akan marah kepada kita. Ini ustaz radikal. Dia beragama Islam, dia mengakui Al-Quran itu benar. Kita sampaikan Al-Quran, tapi dia membantah. Ini akibat apa? Dari dulu otak mereka sudah dicuci. Sekarang memang sulit untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa persoalan Palestina itu bukan hanya urusan orang Arab saja, bukan hanya orang Palestina saja, tapi urusan kita semua umat Islam. Kita punya tanggung jawab. Orang akan berkata dengan konsep nasionalisme, mengapa kamu mikir ini? Sedangkan negara awak saja tidak terpikir dan mengalih itu nanti terpikir. Inilah akibatnya. Dari dahulunya kita sudah ditanamkan bagaimana paham nasional itu sudah menggerogoti di dalam diri kita. Jadi sekarang untuk kita kembalikan kepada Islam, ini jalan yang terasa agak sulit. Sekarang kita berbicara seperti itu, orang-orang itu pemikiran sudah terpengaruh dengan paham nasionalisme bahwa semua agama itu adalah benar, bukan hanya Islam saja. Kalau kita hanya mengaku Islam itu saja agama yang benar, orang akan mencemooh. Kalau di masjid, Pak, itu jadwal kita akan dihapus, diganti dengan orang lain karena perkataan kita yang demikian. Tapi itu adalah itu perjuangan bagi kita, itu rintangan bagi kita. Ditambah lagi saat sekarang, ketika kita menyuarakan, ada kelompok-kelompok yang mengatakan, saya lihat, saya pernah membaca di YouTube
seorang ulama katanya dia adalah organisasi yang paling mengikut sunnah Rasul. Dia mengatakan Palestina bukan urusan kita. Kita hanya sebatas Indonesia saja. Dia mengaku kelompoknya yang paling Islam, yang paling mengikut sunnah. Tapi dia sampaikan kepada tentang yang seperti itu. Nah, andai kata yang seperti ini kalau didengar oleh orang-orang yang paham ilmu agama, mungkin dia akan bisa mempertimbangkan. Tapi kalau terhadap orang-orang awam yang mendengar seperti itu, ini akan mempengaruhi mereka sendiri. Jadi kita sekarang mengarahkan mereka itu, ya, mereka yang sudah ibarat kata orang Minang, kalau ketika menjadi rampung dia bisa diarahkan ke itu ada. Tapi bila lama jadi patung pun adalah sudah. Akhirnya menjadi patung kepada dan banyak kan begitu, Pak. Jadi sehingga kita bicarakan masalah Palestina bukan urusan kita. Ancak lawa urus tentang periuk bareh orang rumah awak saja. Mengapa berpikir tentang Palestina? Ditambah lagi, Bapak. Kalau dahulu saya ingat ormas-ormas itu tujuan pendirinya itu mendirikan ormas itu adalah itu dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau saat ini terkadang hanya amar ma'ruf saja yang dia laksanakan. Ini ormas, Pak. Saya jujur saja berkata, Ustaz. Ini ormas yang seperti nahi munkar sudah tidak dia laksanakan lagi. Maka kalau saya hubungkan lagi dengan kata Bapak Mahfud MD, bahwa ormas itu katanya bukan hanya tidak membicarakan nahi munkar, tetapi bahkan ormas itu dijadikan tempat penitipan kader untuk jadi menteri. Itulah sekarang kondisi kita. Nah, makanya untuk itu di tengah-tengah umat yang sudah seperti sekarang ini, ya kita lah para ulama punya kewajiban. Kita ini perlu setiap saat melihat bagaimana kondisi umat kita ini. Ketika mereka sudah terjauh dari aturan Allah, sudah terjauh dari aturan Islam yang sesungguhnya itu, inilah yang kita luruskan sekarang. Nah, memang untuk meluruskan mereka itu bukan jalan yang bertebur bunga, tapi jalan yang penuh dengan onak dan duri. Kita akan disingkirkan, kita akan dicemooh. Tetapi begitulah yang harus kita laksanakan. Nah, makanya bagi kita, saya ingin mengajak kepada kita semua, kita jangan sampai pernah berhenti untuk menyampaikan kepada umat ini bagaimana supaya umat mencintai Islam secara kafah, dan nanti khilafah itu kan bisa dengan perjuangan kita bersama-sama akan bisa berdiri kembali untuk menjadikan agar umat ini bisa bersatu kembali. Hanya dengan persatuan umat Islam kita akan bisa meraih kemenangan. Kita pernah bercerita kalau seandainya kita, ya orang-orang di Lapau, Pak, kalau kita tegakkan syariat Islam, tentu Amerika keberang juga awak, Inggris juga keberang juga awak, dan negara-negara maju lainnya. Sedangkan mereka punya persenjataan yang begitu lengkap. Ali kata dewa orang Islam ke melawannya. Apa Ibu? Melawan orang kafir itu kita tidak perlu berpikir untuk memproduksi senjata, itu kalau menurut saya. Tetapi bagaimana umat ini bisa bersatu? Kalau umat Islam sudah bersatu, senjata mereka bisa-bisa rudal tembak, tak bisa melatih. Dengan catatan kita bersatu umat ini. Ketika kita sudah bersatu, kekuatan dari musuh-musuh Islam akan melemah, bahkan akan pudar. Sedikit Ustaz saya tambahkan, saya ingat betapa dulu Arab Saudi itu di zaman Raja Faisal yang menjadi raja. Ketika itu karena Amerika selalu mendukung Israel, maka oleh Raja Faisal dihentikan suplai minyak ke Amerika. Maka ketika itu ekonomi Amerika goyang. Baru sedikit saja Raja Faisal untuk menghentikan ekspor minyak ke Amerika, ekonominya sudah goyang. Secara logika, kalau ekonominya sudah goyang, Pak Akecenya akan membuat senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan kita umat Islam. Jadi terletak daripada persatuan kita umat Islam, dan kepada kita semua saya mengimbau kepada para buya, kita berjuang
benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, ikhlas hanya mengharap ridha Allah, kita menyampaikan agar umat ini cinta kepada Islam. Tidak perlu kita takut dengan ancaman kalau kita memang berada pada garis kebenaran. Allah sudah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, bahkan mereka hidup. Cuma kamu yang tidak tahu bagaimana kehidupan mereka itu. Orang yang terbunuh di jalan Allah, balasannya dari Allah adalah surga. Kita umat Islam kan itu dambaan kita sama-sama. Ketika kita meninggal dunia nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita yang berkumpul minimal pada saat ini, kita ini selalu berdakwah bahwa Islam kafah itu perlu untuk kita terapkan untuk mencapai kesuksesan umat Islam ini dengan mendirikan khilafah yang menaungi segenap umat Islam. Itu yang harus kita dakwahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.